Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa habibi ilahil alamin Abul Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin ashabil muntajabin al-mayamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam majelis virtual yang insya Allah selalu kita gunakan untuk mengenang kesedihan keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk menumbuhkan kecintaan serta kepatuhan kita terhadap Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rangkaian acara pada siang hari ini, insya Allah nanti akan dimulai dengan tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Nanda Saputra, kemudian hikmah Muharram oleh Ustadz Fuad Al-Hadi, kemudian pembawaan maktam oleh Ustadz Hafid Al-Kaf, kemudian pembacaan doa dan ziarah sebagai penutup, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka rangkaian acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita persilahkan pada Akhina Nanda Saputra untuk membuka dengan tilawatul Quran. Pada beliau kita persilahkan dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wabarakatuh. Asantum taballahu anfasakum. Terima kasih kita ucapkan pada akhirnya Nanda Saputra yang telah membawakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan melalui bacaan tilawatul Quran yang dibawakan tadi menambah keberkahan pada majelis duka Muharram kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah hikmah Muharram segera akan kita simak bersama terkait dengan bagaimana falsafah menangisi Al-Husain. Apakah tangisan ini adalah sebuah ratapan bahwa kita sedang menangisi tragedi yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, atau apakah sebenarnya kita sedang meratapi menangisi Al-Husain dari sisi bahwa kita memang perlu untuk menumbuhkan kecintaan, tentu saja kepatuhan kepada Imam Husain alaihi wassalatu wassalam, dan terutama juga kepada imam zaman kita, Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Untuk itu marilah bersama-sama kita simak hikmah Muharram yang akan dibawakan Ustaz Fuad Al-Hadi, dan kita persilahkan bersama-sama dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'idh dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa la'nud daim ala a'daihim minal awwalina ila qiyami yaumiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وتعظم على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين إمام المتقين، يا ابن النبأ العظيم سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والتحية والسلام. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وأئمة من ولدك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأهد منا لزيارتكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini hingga siang nanti Allah berikan kesempatan untuk kita membasahi lidah yang penuh dosa dengan membahas tentang manusia-manusia suci nan agung dan juga mengisi relung hati kita dengan kecintaan kepada Abi Abdullah al-Husain dan meraup makna tentang hakikat yang kita akan bahas atau falsafah atau makna dari tangisan untuk Sayyidus Syuhada. Tentunya pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa kepada sahibul asri waz zaman ajalallah farajahu syarif yang telah kita ketahui bersama bahwa beliau adalah manusia yang sangat bersedih dan berduka setiap datangnya bulan suci Muharram. A'zamallahu lakal ajr ya Imam bisyahadah jaddikal Husain asy-syahid Karbala. Dan semua kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terutama para maraji' nan agung, kita ucapkan bela sungkawa kita dari lubuk hati yang terdalam dikarenakan hari ini semakin mendekati hari ke-10 Muharram, hari-hari duka Ahlul Bait. A'zamallahu lakumul ajr bisyahadah Sayyidis Syuhada Abi Abdullah al-Husain. Tema yang kita akan titipkan di majlis yang mulia ini, walaupun kita tidak berada dalam satu tempat
tetapi hati kita insya Allah saling terpaut berkaitan dengan tangisan. Tangisan yang dipersembahkan untuk ataupun yang dijadikan ciri oleh pengikut Ahlul Bait ketika memasuki bulan Muharram. Sebagian mungkin bertanya-tanya kenapa harus menangisi peristiwa yang telah terjadi sekian ratus tahun yang lalu. Bukankah Al-Husain, kalau manusia ataupun pengikut Ahlul Bait diketahui menangisi Abu Abdullah Al-Husain, bukankah Al-Imam Husain sekarang berada di surga atau dia sudah pasti akan berada di surga? Kenapa harus ditangisi? Tentunya ini kita akan jawab, ya, insya Allah dari berbagai sisi. Sebelum memasuki inti permasalahan, kita ketahui bersama bahwa menangis kita harus dudukan dulu porsinya, dia masuk dalam konteks kebaikan atau keburukan. Ketika seseorang itu menangis, apa yang kita harus berikan vonis kepada orang tersebut? Dia telah melakukan atau sedang melakukan kebaikan, atau dia sedang melakukan keburukan. Dan menangis pun sebetulnya juga dilakukan oleh hewan. Hewan juga mengeluarkan air mata. Hewan juga menangis. Tapi apakah ketika hewan menangis, kita menangis berarti level kita sama dengan hewan? Tentu tidak. Jadi menangis itu dalam pandangan tauhid harus memiliki alasan. Harus memiliki alasan. Karena ada menangis yang dipuji Allah. Ada menangis dalam kurung diperintahkan Allah. Ada menangis yang tidak memiliki nilai. Bahkan tangisan tersebut adalah tangisan yang tidak ada makna sama sekali. Tangisan yang memiliki nilai adalah tangisan yang memiliki ataupun berangkat dari sebab. Ada sebab. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan kaitan dengan tangisan. Pertama, syaratnya harus memiliki ma'rifah. Hingga ketika dia menangis, sebabnya itu jelas. Ada ma'rifah di dalamnya. Ini tangisan yang terpuji. Ketika dia mengetahui apa sebetulnya sebab musabab air mata ini harus mengalir. Yang kedua, tangisan syaratnya adalah memiliki hubungan. Bukan hanya tahu sebab, tapi ada hubungan spiritual, ruhiyah dengan yang ditangisi. Kadang-kadang kita mencibir ataupun tersenyum dan mungkin merendahkan ketika kita melihat anak kecil menangis, lalu kita tanya sebab menangisnya apa. Ternyata mainannya hilang. Dan mainan yang ia tangis itu harganya paling Rp5.000. Lalu kita tersenyum di dalam hati, kok bisa dia menangisi sesuatu yang harganya murah? Kadang kita juga bertanya ataupun menghampiri seorang anak menangis, kenapa dia menangis? Ternyata dia ditinggal orang tuanya. Ini lain lagi nilainya. Sedangkan kita tahu orang tuanya tidak jauh dari tempat berdirinya si anak. Dan ada lagi menangis yang sebetulnya terhina. Dan ini yang kita juga akan masuk di pembahasan ini. Ada yang terhina, ada juga yang terpuji. Silakan buka di dalam surat Yusuf. Surat
Yusuf ayat 84. Surat Yusuf ayat 80. Silakan kalau ada yang mau membaca. Surat 12. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Yakub hari demi hari menangisi Yusuf dan meratapi Yusuf. Lalu dia bersedih sampai memutih matanya, hingga dia tidak bisa melihat dengan baik. Wabiyaddat ainah minal huzni. Betul-betul dia berduka karena berpisah dari Yusuf. Ini air mata Yakub itu dipuji oleh Allah. Dikarenakan dia berpisah, tentunya perpisahan Yakub dan Yusuf bukan sekedar ayah dan anak, tapi perpisahan maksum. Perpisahan maksum. Yakub seorang nabi, Yusuf seorang nabi. Ini berpisah. Ini menarik bahwa orang-orang yang maksum itu salah satu ujian yang Allah timpakan adalah berpisah. Bagaimana Adam pisah dengan Hawa. Ibrahim harus berpisah dengan istrinya dan juga anaknya Ismail. Ujian perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpisah dengan siapa? Dengan ibundanya. Saat itu beliau masih bayi, berpisah dengan Aminah alaihissalam. Dan juga nanti perpisahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Allah menyuruh tinggalkan Khadijah 40 hari beliau berada di dalam gua. Tentunya berpisah dengan orang yang dicintai, terlebih dalam pandangan akidah, itu akan menyiksa dan reaksinya akan meneteskan air mata. Sebagaimana Yakub pisah dengan Yusuf, beliau berderai air mata. Berderai air mata kesedihan dikarenakan pisah dengan putranya yang bernama Yusuf. Dan ini termasuk tangisan yang diabadikan diabadikan Allah di dalam firman dan dijadikan contoh untuk umat manusia. Lalu silakan buka juga tangisan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 83. Al-Maidah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika para rahib dan dari kaum Nasrani berjumpa dengan Nabi, lalu Nabi bacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Nabi sampaikan tentang kebenaran di depan mereka. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan
kepada Ar-Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tara a'yunahum. Engkau lihat mereka itu matanya, apa yang tampak dari mata mereka, tafidu minad-dam, bercucuran air mata. Kenapa mereka meneteskan air mata? Mimma arafu minal haq. Ketika mereka mendapatkan ma'rifah, dalam kurung pengetahuan, minal haq, sebagian dari hak. Jadi umat Nasrani yang datang ke Nabi, mendengar petuah Nabi, baru sebagian. Dan ini sebagian kecil dari hak, efeknya air mata mereka mengalir. Air mata mereka mengalir. Tafidu minad-dam mimma arafu minal haq. Sebagian kecil hak disampaikan oleh Nabi di hadapan mereka, efeknya keluar air mata. Lalu mereka berkata, yaquluna rabbana, seraya berdoa, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman. Ma katabna faktubna ma'as syahidin. Gabungkanlah, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Artinya ini air mata yang dipuji oleh Allah. Dititipkan di dalam firman bahwasanya salah satu efek ketika orang menyadari sesuatu tentang hak, air mata mengalir. Ada air mata ya, di dalam Al-Qur'anul Karim dijadikan ciri para anbiya. Para anbiya. Silahkan buka di dalam Al-Quran kaitan dengan para anbiya menangis. Surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Mereka lah orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat, yaitu minan nabiyyin, dari golongan anbiya, dari zuriyah Adam, keturunan Adam, dan juga Nuh, dan juga zuriyah Ibrahim, Israil. Israil itu nama Yakub. Dan kami berikan mereka hidayah dan memilih mereka. Dan jika dibacakan wa idza tudla alaihim ayatul rahman, tanda-tanda ar-rahman, kebesaran ar-rahman, tersungkur sujud wa bukiya, dan mereka menangis. Itu ciri ya, ataupun bukti bahwa ada tangisan yang Allah puji. Di antaranya adalah ciri anbiya, mereka ketika mendengarkan ayat dari Tuhannya, tanda kebesaran Tuhannya, tersungkur sujud lalu menangis. Di surat An-Najm ayat 60, Allah mencibir orang yang meremehkan berita gaib kaitan dengan akhirat. Lalu di dalam surat tersebut dikatakan watatḥakun wala tabkun, kalian tertawa dan tidak menangis. Artinya penekanannya di sini adalah yang Allah inginkan seseorang itu ketika mendengar ayat ancaman, azab, reaksinya adalah menangis, bukan tertawa. Watatḥakun wala tabkun di surat An-Najm. Intinya ada ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim
yang merekam rekam jejak orang-orang besar, maksumin, para anbiya, dan juga orang-orang yang memiliki keimanan ketika mendengarkan hak walaupun dari agama yang berbeda. Dan kaitan dengan Yakub yang berpisah dengan Yusuf sehingga menangis, ini semuanya tangisan yang penuh pujian yang kita harus mengambil ibrah, pelajaran besar dari tangisan di dalam peristiwa tersebut. Tapi ada tangisan yang Allah Subhanahu wa taala itu cibir. Allah tidak sama sekali memuji tangisan tersebut, yaitu tangisan saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf menangis ketika mereka pergi bersama Yusuf lalu pulang kembali tanpa Yusuf. Mereka menangis, tapi tangisan mereka tangisan tipuan. Agar Yakub sang ayah mempercayai tangisan mereka. Berita yang mereka akan bawa tentang Yusuf. Di dalam surat Yusuf pula diabadikan, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka saudara Yusuf datang menghadap ayahnya di petang hari, lalu mereka seraya menangis di hadapan Yakub. Ini tangisan seperti apa nih? Tangisan dusta. Tangisan yang tidak mendapatkan tempat di sisi Allah. Jadi menangis harus ada sebab. Menangis harus ada titik tolak atau mabda. Alasan atau dasar untuk menangis. Allah mencatat. Ada tangisan yang Allah puji. Ada tangisan yang Allah hina. Tangisan saudara Yusuf hina di hadapan Allah. Karena sudah melakukan kezaliman kepada Nabi Allah Yusuf, mereka membohongi Nabi Allah Yakub. Dengan apa? Dengan tangisan. Ini di dalam Al-Quranul Karim, intinya adalah menangis bagian dari firman yang kita harus ambil ibrah. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Kaitan dengan Al-Husain alaihissalam, yang sebagian muslimin bertanya, kenapa orang-orang Syiah ketika bulan Muharram harus menangis, meratap? Jawabannya, menangis bukan sesuatu yang hina, tapi menangis di dalam Quran ada dalilnya. Bahkan Allah meminta kita menangis, tetapi dasar menangis itu apa, itu yang kita harus letakkan. Di dalam riwayat sebuah hadis dari baginda Rasul yang diriwayatkan oleh para maksum, bahwa ketika seseorang itu tidak mampu menangis, itu alamat. Ketika dia tidak mampu menangis, itu ada tanda. Yaitu apa? Kerasnya hati. Hati mengeras. Kok bisa hati itu mengeras? Di dalam riwayat dikatakan majafatid dumu. Majafatid dumu illa liqaswatil qulub. Air mata tidak mungkin mengering kecuali liqaswatil qulub, dikarenakan hati mengeras. Jadi kenapa ya saya nggak bisa menangis? Itu diagnosanya adalah bukan pada pikiran, tapi pada hati. Yaitu apa? Jangan-jangan hati telah mengeras.
illa liqaswatil qulub, hati keras. Wa maqasatil qulub, kok bisa hati ini mengeras? Illa likathratidz dzunub, dikarenakan banyaknya dosa. Jadi dosa jangan dianggap remeh, dia berdampak pada kerasnya hati, berdampak pada keringnya air mata. Di dalam doa Komel disebutkan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang merusak karunia. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Allahumma gfir liyadz-dzunub tughayyirun ni'am. Merusak karunia. Karunia apa dirusak? Termasuk karunia Allah ciptakan kita dengan semua perangkatnya. Ada akal, ada hati. Nah, hati ini tempatnya cinta. Rusak karunia. Dikarenakan maksiat dan dosa. Dan kalau itu secara kontinu dilakukan umat manusia, maka dosa seperti itu akan menjadikan hati mengeras. Sehingga Nabi wanti-wanti kepada kita, kalau seandainya kita berdosa, cepat susul dengan istighfar. Agar tidak menjadikan habit bagian dari kehidupan kita. Yaitu bermaksiat bagian dari kenikmatan. Karena awalnya bermaksiat itu kita akan merasa menderita di dalam diri. Kontra di dalam batin. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka efeknya maksiat yang tadinya ditolak akhirnya menjadi sebuah kenikmatan dan diterima. Dan berat untuk berpisah karena sudah menjadi kenikmatan. Orang yang biasa syaribul khamar, minum minuman yang Allah haramkan, karena dia lakukan secara rutin. Ketika disuruh berhenti, berat karena sudah bagian dari kenikmatan. Termasuk membunuh. Membunuh sudah bagian dari kenikmatan. Itu terjadi. Seperti Hajjaj bin Yusuf, tidak bisa tiap hari nggak bunuh. Dia harus membunuh. Dan yang dibunuh bukan orang sembarangan, harus zuriyah dari Rasulullah. Sudah sampai tingkat di mana membunuh bagian dari kenikmatan. Ini qasad. Hati itu keras. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Baqarah, Allah katakan bahwa orang itu ketika tidak menangis, levelnya itu lebih rendah dari batu. Karena batu bisa meneteskan air. Au asyaddu qaswah, atau lebih buruk dari batu. Lebih keras dari batu. Ingat, nilainya manusia bukan pada kerasnya. Nilainya manusia ada pada lembut. Semakin lembut seseorang, semakin tinggi nilai dia sebagai manusia. Bagaimana cara dia itu lembut? Salah satunya menangis. Karena ketika dia tidak mampu menangis, indikator bahwasanya hatinya keras. Majafatid dumu. Air mata ini tidak mungkin mengering pada seseorang illa liqaswatil qulub, kecuali hatinya keras. Pernah Nabi menangis waktu putranya Ibrahim meninggal. Ada sahabat bingung. Karena bagi dia biasa melihat salah satu keluarga meninggal dunia terlebih bayi. Sehingga dia bertanya kepada Nabi, engkau nangis ya Rasulullah? Engkau menangis. Kata Nabi apa? Ini tanda rahmat. Pertanda sehingga ketika seseorang menangis, itu 3 dia dapat. Pertama, hati menjadi bersih. Safa'ul qulub. Safa'ul qalb. Hati bersih. Yang kedua, orang tersebut menjadi latif, jadi lembut, jadi sensitif,
jadi peka. Yang ketiga, adanya rahmah di dalam diri. Ada kasih, ada sayang. Walaupun nanti bukan hanya pada insan, tapi pada hewan pun dia kasih sayang. Bisa menangis atas semua kejadian yang memilukan. Jadi lawannya lembut, keras. Bagaimana cara melembutkan hati? Ini adalah salah satunya, yaitu dengan berlinang air mata. Tetapi air mata ini punya nilai. Ingat, tidak semua air mata terpuji memiliki nilai. Bisa saja kita duduk di depan televisi, menyaksikan tayangan, drama dan sebagainya, sinetron misalnya, lalu kita berlinang air mata. Padahal tampilan suguhan yang dipertontonkan yang kita lihat ini semuanya imajiner. Hasil dari imajinasi seseorang ditulis dalam skenario, dibuat. Yang berangkatnya lebih banyak pada syahwat. Berbeda dengan ibu melihat tayangan dokumentasi ataupun tayangan film-film yang memang terjadi, film Muharram, film tentang Rasulullah, Nabi Yusuf dan sebagainya. Itu film yang bukan diimajinasikan seseorang, tapi ada di dalam nas, disuguhkan dalam bentuk film. Kita menangis, memang itu yang akan diambil, itu yang diminta, ada reaksi. Tapi kalau film-film sinetron yang dibuat hasil imajinasi kaitan dengan perpisahan kekasih yang ditulis oleh orang yang penuh dengan syahwat, kita menangis, ini tidak punya nilai. Dia tidak menjadikan hati itu safaul qalb. Yang dimaksudkan hati menjadi bersih, latif, rahmah. Ini kaitan dengan yang kita tangisi pun punya nilai. Dia pun suci, dia pun memiliki kelembutan, memiliki rahmat, berefek kepada kita. Jadi tergantung nilai tangisan dilihat siapa atau untuk apa itu kita tangisi. Karena ada orang yang menangisi pada satu hal yang sangat rendah, hal yang sangat sepele. Dan ini tidak diinginkan oleh agama. Agama ingin kita menangis tapi memiliki manfaat besar untuk jiwa dan kesempurnaan sebagai hamba. Maka dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur yang dijadikan suri tauladan. Kepada siapa kita menangis? Di dalam Quran, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di dalam pribadi Nabi, Allah persembahkan untuk kita semua, yaitu baginda Rasul, sebagai contoh, suri tauladan, uswah hasanah. Jadi Nabi itu semua gerak-geriknya penuh pelajaran, termasuk Nabi menangis. Nabi mengeluarkan air mata. Nabi menganjurkan kita menangis. Nabi direkam di dalam sejarah menangis. Berarti contoh suri tauladan. Berarti pertanyaannya, kenapa Nabi menangis? Kepada siapa Nabi menangis? Untuk apa Nabi menangis? Al-Husain alaihissalam adalah figur agung yang mazlum. Mazlum di hadapan umat nabinya. Sampai detik ini mazlum. Sampai detik ini. Sampai terus berlangsungnya hari demi hari, tahun berganti tahun, abad berganti abad, sampai zuhur Imam Mahdi ajallallahu farajahu. Karena Imam Husain mengatakan,
bahwa darahku ini, bicara dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin, tidak akan bisa tenang kecuali sampai munculnya sahibul asri wa zaman, Al-Mahdi, untuk menuntut balas. Kata Nabi bahwa gelora darahnya Al-Husain itu terus tidak akan dingin. Termasuk akhirnya kita mendapatkan gelora itu pada hari ini juga. Dan terus sampai akhir hayat. Pertanyaannya, pernahkah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi menangis? Jawabannya pernah. Kalau pernah berarti sunnah. Kalau Nabi pernah menangis, maka umatnya harus mencontoh nabinya. Jadi jangan mencontoh Nabi hal-hal yang bersifat umum, ya, bersifat kalau seandainya tidak kita lakukan, tidak dampak yang akan menimpa itu kecil misalnya. Artinya misal contoh gunting kuku, sunnah Nabi. Siwak, sunnah Nabi. Tapi ada yang sunnah yang kalian harus lakukan, umat Nabi lakukan, kita lakukan, semua lakukan, tapi justru diabaikan. Apa itu? Menangis. Menangis ini sunnah Nabi. Menangis karena apa? Menangis karena musibah yang menimpa Nabi. Musibah apa yang menimpa Nabi sehingga Nabi menangis? Musibah berita duka yang disampaikan di hari gembira sehingga Nabi berubah dari sukacita, ceria, berubah menjadi berduka dan menangis, dan beliau bersedih. Lalu direkam di dalam riwayat. Peristiwa ini terjadi saat lahirnya Imam Husain. Waktu Al-Husain lahir, Nabi menangis. Awalnya gembira karena dapat seorang cucu lelaki. Dan Jibril alaihissalam memberikan tabrik kepada Nabi. Ucapan selamat akan kelahiran Al-Husain. Dan bertanya, apakah engkau mencintai putramu ini? Tentu. Tapi tak kuat. Jibril pun menyampaikan kawat duka bahwa yang baru lahir ini, yang Nabi sedang ciumi ini, nanti akan mendapatkan cobaan berat, yaitu dibunuh, disembelih seperti orang menyembelih seekor domba. Dalam keadaan haus dan dalam keadaan beliau sabar menerimanya. Atsuhu wa sabru. Nabi mendengarkan peristiwa apa yang akan menimpa putranya yaitu Al-Husain, nangis. Sehingga Ummu Salamah bingung. Kenapa Nabi menangis? Bukankah orang ketika mendapatkan cucu gembira? Dan ini riwayat ada di dalam kutub Ahlus Sunnah. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam kitab-kitab misalnya Mustadrak Al-Hakim, banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah yang kalau mau dirinci merekam peristiwa menangisnya Nabi. Berarti menangis ini bukan sesuatu yang hina. Menangis adalah bagian dari sunnah Nabi. Dan pertanyaannya, apakah Nabi menangis untuk Al-Husain itu cuma Nabi saja? Tidak, Ummu Salamah juga menangis. Sayyidah Fatimah pun menangis. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangis. Para maksum menangis. Berarti bukan hina menangis. Ikhwani wa akhwati sekalian, tidak ada orang
seperti Al-Husain alaihissalam, yang ketika beliau hidup, lahir, baik sebelum alam dunia ataupun setelah di dunia, itu ditangisi kesyahidannya. Sebelum kejadian itu tiba. Contoh, Nabi perang Uhud. Perang Uhud. Lalu dalam perang Uhud terjadi pengkhianatan dan menelan korban besar, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Allahu maqamah. Semoga Allah angkat, tinggikan derajat paman Nabi yang agung ini, Hamzah. Hamzah pembela Nabi. Waktu terbunuh, itu Nabi tidak sanggup melihat. Karena dadahnya di black, bahasa kitanya, diambil jantungnya, lalu telinga apa semua dimutilasi. Nabi menangis usai Hamzah syahid. Nabi menangis. Tapi kapan Nabi menangis untuk Sayyidina Hamzah? Saat Hamzah gugur sebagai seorang syuhada, seorang syahid. Bahkan Nabi ketika orang-orang menangis datang ke rumah Nabi, Nabi bilang pergi ke rumah Hamzah, khususnya kaum wanita, menangislah di rumah Hamzah. Artinya apa? Menangis terlebih untuk para syahid itu sunnah Nabi dan perintah Nabi. Menangislah di rumah Hamzah itu menunjukkan pentingnya menangis. Di rumah syuhada, menangisi syuhada, menangisi seorang syahid. Tetapi peristiwa ini terjadi setelah Hamzah terbunuh. Tapi Al-Imam Husain alaihissalam ditangisi sebelum kesyahidannya tiba. Bahkan ditangisi sejak di alam sebelum alam dunia. Jadi waktu tangisannya sebelum itu sudah bagian dari kekhususan Al-Husain, sebelum kejadian tiba ditangisi. Yang kedua, beliau Al-Husain ditangisi oleh semua anbiya, semua punya saham. Ma min nabiyyin aw wasiyyin atau wawasiyyin illa wabaka bimusabi Abi Abdullah al-Husain. Semua nabi dan para wasi, likulli nabi wasi, setiap nabi memiliki wasi, pengemban wasiat. Wasi ada 124.000 anbiya, semuanya menangisi Al-Husain. Adam, Nuh, Musa, Yusuf, Yunus, Zakaria, semua nangis. Isa nangis. Kalau anbiya itu menangis, bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tangisannya? Ingat, kita tahu bahwa Rasulullah hatinya, lembutnya, rahimnya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sehingga Nabi katakan ma'uzian Nabi kama uzid. Tidak ada ujian yang ditimpakan Allah kepada para nabi sebagaimana yang aku rasakan seperti sekarang ini. Ujiannya Rasul begitu pedih, melebihi anbiya semua. 120.000 lebih anbiya tak sebanding dengan penderitaan Rasulullah. Kenapa? Kalau dari sisi umur, Nuh 2000 tahun. Nabi kita cuma 63 tahun. Kok bisa Nabi kita lebih bersedih dari anbiya yang lain? Pertama, bahwa semua anbiya yang diuji Allah itu selesai saat para nabi itu meninggal dunia atau syahid. Musa diuji, tapi saat meninggal dunia beban
penderitaan Musa terangkat. Semua anbiya kecuali Rasulullah. Rasulullah walaupun dimakamkan di Madinah, ujian atau penderitaan Nabi terus berlangsung. Sedih Nabi. Bahkan kehadiran Nabi di Karbala disaksikan maksum untuk menunjukkan kesedihan Nabi. Apa buktinya? Ketika Ali Akbar tersungkur jatuh, sudah tidak ada daya upaya, lalu dipangku oleh ayahandanya Abu Abdullah, Al-Imam Aliul Akbar menunjuk ke langit, wahai ayah, lihatlah kakek kita datang, yaitu Rasulullah Sayyidah Fatimah. Ahlul Kisah. Mereka menangis. Jadi menangis bukan sesuatu yang dicibir. Menangis bisa dicibir kalau yang dia tangisi hal rendah. Tapi kaitan dengan Imam Hussein, ini sunnah. Bahkan sunnahnya Anbiya. Bukan hanya nikah. Nikah sunnati wa sunnah Anbiya. Menangis pun sudah menjadi ciri khas para nabi. Yaitu menangisi Al-Husain. Menangisi Al-Husain sunnahnya Rasul. Yang harus dijalankan umat manusia. Dan ini tanda kutip. Atau satu pertanyaan. Mereka baca ada di dalam sunnah bahwa Nabi kita Ar-Rasulul A'zam menangis untuk Al-Husain. Pertanyaannya, di nas Anda baca, di nas hadis terdapat termaktub bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis untuk Al-Husain. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak menangis? Kenapa? Kenapa justru bertanya? Padahal jawabannya sudah lebih dahulu dari pertanyaan Anda. Jadi sebetulnya yang harus bertanya bukan kenapa orang Syiah menangis untuk Al-Husain. Pertanyaannya adalah datang dari kita. Kenapa Anda tidak menangis? Apakah tidak merasa kehilangan orang yang sangat dicintai Nabi? Bukankah Nabi tahu bahwa Al-Husain di surga? Sangat tahu. Bahkan Nabi mengatakan, Al-Hasan wal Husain sayyidus syabab ahlil jannah. Kalau Al-Husain datang, Nabi katakan telah datang sayyidus syabab ahlil jannah. Nabi tahu Al-Husain di surga, pemimpin pemuda surga. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak menangis? Menangis. Jadi bukan kaitannya dengan, sudah Imam Husain sudah enak. Sudah nyaman. Dia selesai sudah. Bukan, kita tidak menangisi kedudukan Al-Husain di surga. Kedudukan Al-Husain lebih dari apa yang kita bayangkan. Maqamnya. Yang kita tangisi adalah perbuatan kejinya umat. Yang kita tangisi adalah kezaliman yang begitu dahsyat sehingga tidak mampu membedakan mana hak mana batil yang menimpa umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya orang tolak ketika menyampaikan sesuatu wajar, bukan maksum, jahil. Ibadat bisa dihitung dengan jari. Ini yang di hadapan mereka adalah seorang maksum, seorang imam. Jadi kembali bahwa menangis bukan sesuatu yang hina. Kaitan dengan Imam Husain, justru menangis adalah sesuatu yang disunnahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis adalah sesuatu ciri sebagai orang yang mengaku umat Rasul. Dan menangis. Kenapa harus menangis? Agar kita tidak kehilangan identitas sebagai insan. Ketika ada musibah, lalu kita tidak menangis, ini aneh. Kemarin belum lama ini ada tayangan yang diposting kaitan dengan
kecelakaan. Itu ada rombongan bebek melewati rel kereta, itu tertabrak kereta, itu waktu yang memposting kejadian tersebut itu takbir, sedih, miris hatinya. Sah tidak? Sah. Ada lagi nanti orang menjerit melihat orang dizalimi. Jadi saya kasih contoh seorang perempuan yang anaknya dia asik belanja dan dia lalai menjaga anaknya sehingga anaknya keluar dari kedai, dari toko yang ibunya sedang belanja, lalu terlindas kendaraan truk besar, lalu orang berkerumun karena tragis. Anak kecil yang tadinya mungil, lucu, bersimbah darah, keluar si ibu karena kaget lihat orang banyak. Ada apa? Setelah dia lihat ternyata anaknya sudah tidak bernyawa, menjerit, menggelepar ibu itu di pinggir jalan. Pertanyaannya, adakah orang yang melarang ibu itu menggelepar, menjerit, menangis? Lalu mempertanyakan kenapa ibu harus seperti ini menangis? Cuma anaknya meninggal atau mati tragis seperti ini, kok harus histeris? Sepakat. Orang justru kalau ibunya itu terdiam, tidak bereaksi, hanya setetes air mata, orang bingung. Betulkah orang ibu ini adalah ibu kandung sang anak? Kita yang tidak punya hubungan darah dengan orang ini menangis lihat bayi atau anak kecil terlindas kendaraan. Kalau ada orang histeris mendengarkan kisah tragedi Karbala, menjerit, yang harus ditanya, yang tidak menangis menjerit atau yang menjerit? Tentunya sah. Kenapa? Karena insan, identitas insan, melihat pembunuhan keji, pembantaian yang sangat memiris hati. Hingga kemarin juga ditanya, dan itu satu tayangan yang sangat bijak, durasi cuma detik, tapi menghujam ke dalam hati setiap orang. Ketika ada orang ditanya, berapa tikaman yang Anda bisa tahan ketika ada orang melakukan itu kepada Anda? Dia bilang 1 tikaman cukup untuk melumpuhkan saya, melemahkan saya, membunuh saya. 1 tikaman. Ada yang mengatakan 2 tikaman. Lalu dibacakan berapa tikaman yang Imam Hussein terima di dalam peperangan Karbala. 300 lebih. Orang itu tidak mampu membayangkan bagaimana pedihnya dan rasa dukanya. Ketika membaca, dia tidak mampu meneruskan bacaannya. Kenapa? Karena hatinya bergetar, tak mampu membayang. Ini orang seperti ini adalah insan. Menangis untuk Al-Husain sunnah Nabi. Menangis untuk Al-Husain adalah manusiawi. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku umat Nabi, tapi ketika mendengarkan peristiwa Karbala, tidak bereaksi apapun, itu cepat dia harus diagnosa diri. Pertama, apakah hati mengeras karena dosa, atau kan ma'rifah dia tentang imam itu kosong, nol, besar, ataupun baru secuil. Kita pun baru secuil, tapi kita mensyukuri ma'rifah yang sedikit ini agar Allah tambahkan siapa Al-Husain sebenarnya. Jadi ketika bicara tentang menangis, ini penting. Kaitan dengan Al-Husain ini lebih penting. Menangisi syahid itu tugas umat Nabi, sebagaimana sabda Nabi, menangislah di rumah Hamzah. Kaitan dengan Al-Husain, Nabi meminta kita untuk menangis. Sunnah beliau. Dan di dalam doa Kumail, kita dijelaskan apa hakikat atau fungsi menangis. Fungsi menangis adalah silah, senjata. Irham man ra'su malihir raja wasilahuhul buka.
Ya Allah, rahmati orang yang modalnya hanya harapan dan senjatanya hanya tangisan. Irham, rahmati Allah. Modal harapan. Senjatanya apa? Tangisan. Tangisan ternyata fungsinya senjata. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin dalam doanya, Allahumma a'inni li ajma'is silah wa a'inni lil buka. Ya Allah, bantu aku ngumpulin senjata dan bantu aku untuk meneteskan air mata. Jadi meneteskan air mata ini senjata. Tapi senjata apa? Senjata dalam perang. Perang apa? Perang yang lebih besar. Apa perang lebih besar ketika sahabat pulang perang Nabi sambut, marhaban, selamat datang wahai sahabatku yang baru usai menjalankan perang kecil dan masih tersisa perang besar. Sahabat lain bertanya, apakah ada yang lebih besar dari ini ya Rasul? Ada, yaitu jihadun nafas. Air mata ini berfungsi untuk senjata perang. Perang di mana? Pada wilayah batin. Kita perlu amunisi, perlu senjata dalam perang batin. Apa pelurunya? Air mata. Menangislah. Air mata yang seperti apa yang bisa kita pakai untuk perang dalam wilayah batin atau jihad akbar? Menangisi Al-Husain. Menangisi Al-Husain ini modal untuk berperang dalam wilayah batin. Yang kita tangisi orang yang selesai jihad akbar. Orang yang kita tangisi ini ternyata manfaatnya besar. Bukan untuk yang kita tangisi. Tapi manfaat menangisi Al-Husain untuk kita sendiri. Persis kaitan dengan syukur di dalam Quran. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Menangisi Al-Husain manfaat buat kita. Hai umat Rasul, menangisi Al-Husain manfaat untuk Anda dan kita semua. Kenapa? Hati menjadi lembut. Dosa berguguran. Sofaul qalb yang tadi kita bahas. Hati jadi suci. Kenapa? Tadinya kotor. Gimana caranya melembutkan dan membersihkan yang kotor? Tangisilah Al-Husain. Kenapa? Karena Allah janji melalui lisan suci para anbiya dan juga Rasulul A'zam serta Az-Zahra dan semua maksumin, barang siapa yang menangis untuk Al-Husain walaupun setetes, kadarnya, ukurannya hanya setetes air mata atau seukuran sayap lalat, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun seluas lautan. Jangan ragu. Kalau melihat kitanya mungkin kita akan ragu. Tapi lihat siapa yang kita tangisi ini. Kalau ada orang kehilangan peniti menangis, kita cibir. Karena murah. Tapi kalau ada orang menangis karena kehilangan berlian seharga 5 miliar, wajar. Kenapa? Nilainya tinggi. Mahal harganya. Wajar kalau dia menangis. Nah, ada yang lebih bernilai di hati Nabi. Ada yang lebih bernilai di dalam pandangan Allah melebihi Rasul dan Ahlul Baitnya. Kok tidak menangis? Padahal para maksum mencontohkan. Imam Ridha alaihissalam ketika datang bulan Muharram, beliau kumpulkan sahabatnya, salah satunya putra Syabib. Kata Imam Ridha alaihissalam, Yabna Syabib, in kunta bakian lisyai', kalau engkau bisa menangis akan sesuatu, dan sesuatu ini yang remeh, kok bisa Anda nangis? Fabki lil Husain. Kalau mau nangis, menangislah untuk Al-Husain.
Kenapa Al-Husain? Karena dia putra Nabi? Bukan. Karena dia imam. Karena dia maksum. Karena dia sayyidus syuhada. Karena dia orang yang telah mengorbankan semua yang dia miliki. Jadi sebetulnya kalau sampai tidak menangis, ini kita harus tersungkur dalam sujud kita dan mohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwan, akhwat, dimanapun antum berada. Allah cipta kita dengan satu target dan proyek besar, di antaranya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan kalian akan diuji. Liyabluwakum, diuji. Dan di antara kalian mana yang terbaik amal. Hitungan amal seseorang dilihat dari finishnya. Bisa saja dia di awal baik, di penghujung dia kufur, maka dia finishnya, akhir dari kehidupannya adalah su'ul khatimah. Tapi ada orang yang dari awal sampai akhir menjaga dirinya sampai berjumpa dengan Allah, baik-baiknya perjumpaan. Inilah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dia berasal dari Allah, kembali ke Allah. Dan tidak ada perjumpaan kecuali dengan kematian. Fa innal maut miqatul ibad. Kematian sudah satu fase yang pasti hamba Tuhan akan lewati. Miqat, perjanjian. Bertemu Tuhan pasti dengan kematian. Suka tidak suka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari sekian banyak model kematian, kematian tertinggi adalah syahadah. Syahid terbunuh di jalan Allah. Mempersembahkan jiwanya. Inna Allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka, harta mereka. Allah tukar dengan jannahnya Allah. Siapa yang melakukan ini? Al-Husain. Total. Tidak ada yang mampu menandingi Al-Husain kaitan dengan pengorbanan yang dahsyat. Karena beliau dibunuh bukan dengan satu orang. Tapi beliau dibunuh dengan umat. Yang bunuh Imam Husain umat. Dan beliau bukan dibunuh oleh Nasrani, Yahudi. Tapi beliau dibunuh, yang sangat menyakitkan hati adalah dibunuh oleh umat Muhammad. Umat datuknya Al-Husain. Ini menyakitkan Nabi. Kok bisa ada orang alumnus madrasah Nabi ujungnya membunuh putra kesayangan Nabi? Dan Al-Husain tidak bisa dibandingkan dengan yang lain kaitan dengan syahadah. Karena semua yang berangkat menuju syahadah, anak istri di rumah. Tetapi untuk Al-Husain, anak istri, Allah menyuruh Al-Husain bawa semua keluar dari Madinah menuju Karbala. Sya'allah ayyarani qatila wa nisa'i sabaya. Allah memiliki irada dan sya'nya, kehendaknya agar aku terbunuh dan perempuan-perempuanku tertawa. Ayuhal ikhwan wal akhwat. Perjalanan menuju syahadah ini perjalanan yang setiap langkahnya meneteskan air mata. Bukankah meninggalkan Madinah berat? Terlebih untuk orang seperti Al-Husain, karena beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, dan merasakan hangatnya pelukan Nabi di Madinah. Meninggalkan Madinah bagi orang yang pernah haji dan umrah begitu berat. Bagaimana yang lahir di sana? Bagaimana yang besar bersama aroma ruhiyah
yang dihirup oleh Al-Husain saat bersama Nabi, bersama Sayyidah Fatimah, bersama Amirul Mukminin. Lalu dia harus tinggalkan kota tersebut, membawa semua anak istri dan keponakannya, lalu hijrah keluar dari Madinah. Dibawa ke Mekah, lalu dibawa ke Karbala. Dibawa terik matahari. Adegan perpisahan melebihi perpisahan Yakub dengan Yusuf. Perpisahan Adam, perpisahan Ismail dan Ibrahim. Semua adegan perpisahan tidak akan sebanding dengan perpisahan yang terjadi di padang Karbala. Al-Husain harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Satu persatu sahabatnya berguguran. Ingat, tidak ada sahabat begitu setia, kata baginda Nabi, seperti sahabat putraku Al-Husain. Setia luar biasa. Dalam duka, dalam suka, di bawah terik matahari, dalam keadaan dahaga, mereka tidak tinggalkan Al-Husain. Berpisah satu persatu. Setiap gugur, bukan mereka teriak sakit. Setiap ingin meregang nyawa, kepala menghadap pemimpin, menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Gugur. Salam. Berpisah Al-Husain. Dengan siapa? Dengan sahabat, dengan putra-putranya. Ini ujian. Berlinang air mata melepas Ali Akbar. Sampai ada upacara kecil yang dilakukan Al-Husain saat melepas Aliul Akbar. Lalu beliau pakai doa. Allahumma syahad, ya Allah, saksikan. Kepada kaum ini, rombongan orang tentara yang sedang ingin membunuh kami, haus akan darah. Sekarang aku lepas. Aku izinkan orang sosok yang wajahnya mirip Rasulmu. Siapa itu? Aliul Akbar. Pisah dengan Aliul Akbar. Wajah parasnya, akalnya, penampilannya, geraknya, khalqan, wa khuluqan, wa mantiqa. 3 Aliul Akbar punya sifat Nabi. Persis Nabi. Yang bilang maksum, yaitu Imam Husain. Pisah dengan Al-Husain. Al-Husain waktu lepas Aliul Akbar itu sambil mengejar dan beliau 3 kali terjatuh. Pisah dengan Aliul Akbar. Syabih bi rasulik, mirip Rasulmu. Dan kami kalau rindu Rasul cukup lihat Aliul Akbar. Apa yang terjadi? Aliul Akbar pergi dengan wajah berseri, pulang bersimbah darah, dipeluk oleh Abi Abdillah, lalu dengan suara parau Aliul Akbar berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku haus." Dan perkataan ini, kalau itu kita, ataupun kita bayangkan kita sebagai orang tua, kita akan berupaya meluluskan hajat anak kita. Tapi kalau dia sampai minta minum, kita tidak mampu, hancur hati kita. Karena meminta air bagi seorang anak kaya itu perkara remeh. Tapi ketika itu terjadi di Karbala, ini bukan remeh. Tak mampu Al-Husain meluluskan ini. Beliau peluk Aliul Akbar, lalu beliau memberikan cincin Nabi. Isaplah wahai anakku, mungkin ini bisa penghilang dahagamu. Penawar dari dahagamu. Berangkat. Apa yang terjadi? Terbunuh. Dipangku oleh Imam Husain. Apa pertanyaannya? Ayah, apakah engkau ridho? Mohon ridhonya Al-Husain. Apakah engkau ridho? Al-Husain pun katakan, pasti aku ridhoi. Aliul Akbar menangis. Berderai air mata. Imam Husain menghibur. Lalu Aliul Akbar mengatakan, wahai ayah, air mata ini bukan karena aku terluka dan sebentar lagi meninggalkanmu. Tapi air mata ini aku tak mampu melihat di sampingmu.
Bunda Zahra meratapi engkau wahai ayah. Beliau melihat kehadiran Sayyidah Fatimah. Menangis. Episode-episode menyedihkan yang sebetulnya menyentuh kalbu, hati, fitrah umat manusia agar meneteskan air mata. Tapi yang terjadi adalah semuanya menutup mata dan telinga seolah-olah Muharram adalah bulan biasa yang harus dilewati sebagaimana bulan yang lain. Muharram bulan meminta air mata kita. Manfaatnya untuk kita agar hati menjadi lembut dan penuh rahmah. Dan mengaitkan hati dengan orang yang sangat agung. Agar kita tertarik ke atas. Dibawa mi'raj menuju ilahi Rabbi. Ini satu anugerah besar. Kalau kita bisa menangisi Al-Husain. Dan jangan menganggap remeh setiap tangisan untuk Al-Husain. Tangisan ini nanti memiliki manfaat di akhirat. Karena syarat syafaat bukan hanya diberikan oleh para pemberi. Penerima pun memiliki prasyarat. Salah satunya mereka punya sebab. Sebabnya diantaranya kecintaan kepada Al-Husain. Dan Az-Zahra alaihissalam akan memberikan syafaat untuk orang yang menangisi Al-Husain. Itu beliau ucapkan dalam doa saat beliau di akhir malam besoknya meninggal dunia. Beliau katakan, ya Allah, anugerahkan kepadaku hak syafaat untuk orang yang menangisi putraku Al-Husain. Agar Az-Zahra punya alasan memberikan syafaat buat kita. Jadi orang yang menangisi Al-Husain ini ditatap para maksum, para anbiya. Dan kita bersama mereka dalam hal ini. Sebagai penutup ayyuhal ikhwan wal akhwat. Dalam satu hadis. Hadis ini sudah saya bacakan di beberapa tempat. Dan saya ingin ulangi untuk menguatkan keyakinan kita. Dan bersyukur dengan anugerah besar. Hadis ketika Imam Ja'far Shadiq berada di dalam awal Muharram, beliau kumpulkan para sahabatnya. Beliau sampaikan khutbah di hadapan para sahabat dan muridnya. Ayuhan nas, i'lamu, wahai umat manusia, ketahuilah bahwa kaitan dengan bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi. Annal Husain ibn Ali, annal Husain hayyun 'inda rabbih. Ketahuilah bahwa Al-Husain itu hidup di sisi Tuhannya. Yurzakun min haitsu yasha. Dia mendapatkan rezeki dari segala sisi, dari segala pintu kehendak Rabbul Alamin. Wa huwa daiman yanzuru ila makani masra'ihi. Al-Husain selalu menatap tempat di mana ia dibantai. Wa halla fihi minasyuhada, tempat di mana para syuhada berguguran. Wa yanzuru ila zuwarihi, dan ia pun menatap orang yang ziarah kepadanya. Wal bakina alaihi, dan yang menangis untuknya. Apa yang beliau lakukan melihat orang menangis. Wal muqimin al aza, dan orang yang membuat majlis duka untuknya. Wa huwa a'rafu bihim. Ketahuilah bahwa Al-Husain a'rafu bihim, mengenal mereka semua, baik yang mendirikan majlis ataupun yang menangis untuknya. A'rafu bihim. Apa yang Imam ketahui? Bi asma'ihim, nama-nama mereka. Nama-nama mereka Imam tahu. Nama kita Imam tahu. Nama ibu-ibu sekalian, ikhwan, ahwat, Imam tahu, ada diwannya, ada catatannya. Wa asma abaihim, bukan cuma nama kita, nama orang tua kita pun Imam tahu. Ayah kita Imam tahu. Wa bidarajatihim, derajat kita, kedudukan kita. Wa manazilihim fil jannah, nanti kelak di jannah Imam tahu. Wa annahu la yara man yabki alaih, dia selalu melihat orang yang menangisinya. Lalu fayastaghfiru lahu, dan Imam memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang menangisi beliau. Tidak cukup Imam mohonkan ampun untuk kita. Wa yas'alu jaddahu, dia memohon kepada kakeknya Rasulullah, wa abahu wa ummahu wa akhah, kepada ayahnya Imam Ali, kepada ibunda Fatimah, kepada Al-Mustaba, kakaknya Al-Hasan. Ayyastaghfiru lil baqina alaih, untuk memohonkan istighfar juga kepada mereka yang menangisi Al-Husain.
wal muqimina azza, dan mendirikan majlis duka untuknya. Ketahuilah wahai ikhwan dan akhwat, seandainya di dalam riwayat ini manusia tahu akan persembahan dan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita biwasilah Al-Husain, kita akan gembira, bersuka cita, walaupun berderai air mata, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita bersih. Bagaimana bayi baru dilahirkan. Sekarang kita merasakan manfaat dari derai air mata yang kita linangkan di hari ini. Hati menjadi lembut, berubah. Hati kita penuh rahmat. Dan semoga ini tidak tercerabut dan didonai dengan maksiat, sehingga dia akhirnya menjadi mengeras di kemudian hari. Allahumma ja'alni indaka wajihan bil Husain fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan kedudukan dan tempat di hadapan-Mu melalui Al-Husain, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Abu Al-Hadi telah memberikan hikmah haram pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita segera persilakan kepada Ustaz Ahmad Hafidz Alkaf untuk membawakan makam. Beliau kita ini bersama dengan sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama arahkan hati kita bersama dengan Zainab, bersama dengan Abu Abdillah Al-Husain dalam azab mereka atas gugurnya Ali Al-Akbar alaihi salam. Selamat tinggal, oh ayahku, alimu meninggalkanmu. Ali Akbar mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Selamat tinggal, oh ayahku, alimu meninggalkanmu. Wa Husaina, 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 wa Husaina. Ayah, adakah padamu setetes air untukku? Ayah, adakah padamu setetes air untukku, untuk hilangkan dahagaku, kembalikan tenagaku, dahaga yang mencekikku, membuat lemah tubuhku, baju zirah di badanku, menghalangi gerakanku. Wa Husaina, 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 wa Husaina. Ku tahu kau pun dahaga, lupakanlah yang ku pinta, ya Husain. Ku tahu kau pun dahaga, lupakanlah yang ku pinta. Yakinlah aku setia, tu berkorban jiwa raga. Yakinlah aku setia, tu berkorban jiwa raga.
biar semua jadi saksi kisah pengorbanan ini demi tegak dakwah Nabi, gugur di jalan ilahi. Wa Husaina, 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 wa Husaina. Tubuhku jadi sasaran puluhan pedang menerjang. Tubuhku jadi sasaran puluhan pedang menerjang. Aku tak rasa peduli walau tubuhku dicincang. Aku tak rasa peduli walau tubuhku dicincang. Hanya yang aku cemaskan nasibmu ayah yang malang, kala engkau ku tinggalkan di tengah kepungan pedang. Wa Husaina, 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 wa Husaina. Oh ayah, benar katamu, kakek datang menyambutku. Oh ayah, benar katamu, kakek datang menyambutku. Berikan minum padaku, mendekapku, menciumku. Berikan minum padaku, mendekapku, menciumku. Sampaikan salam padamu, harapkan kedatanganmu. Oh ayah, engkau ditunggu, relakan kepergianku. Wa Husaina, 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 wa Husaina. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allah. Terima kasih untuk Ustaz Ahmad Hafidz Al-Kaf membawakan maktamnya. Untuk selanjutnya kita akan segera berlanjut ke pembacaan doa ziarah dan akan dipimpin oleh Ustaz Hasim Adnan. Kepada beliau kita salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah.
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن الثاري والوتر الموطون. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين
عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك
صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Akan sujud Bapak Ibu sekalian. Sambil اللهم لك الحمد حمدا الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. Kita bersama-sama baca doa faraj.
Doa Faraj. Doa Faraj. Langsung. Doa Farajnya sekalian Ustaz. Ya, itu yang biasa ditampilkan kan ada tambahan. Yang umum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت له في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Santum, terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Hashim Adnan telah membacakan ziarah dan doa. Dan dengan berakhirnya pembacaan ziarah dan doa tadi, berakhir rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan insya Allah sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman yang perlu kita sampaikan bahwa insya Allah besok majelis duka Muharram mengiringi duka Zainab alaihissalam insya Allah akan masih berlanjut dan insya Allah akan ditemani oleh Ustaz Usman Syihab dengan jam yang sama, jam 10 pagi insya Allah. Demikian rangkaian demi rangkaian acara kita pada siang hari ini. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Akhirnya dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Makasih Mbak Yuli, makasih. Syukron, makasih Mbak Yuli, makasih Mbak Ii. sama-sama ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.